Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ari, teman-teman ya. eh jadi saya mau melanjutkan pembahasan di bidang usaha jasa ya. Nah, di video sebelumnya saya hanya menjelaskan tentang menu-menu yang ada di Zahir. Nah, kali ini kita mau melanjutkan data perusahaan yang sudah pernah kita buat ya di Rudy Travel. Nah, silakan teman-teman buka Zahirnya, klik Rudy Travelnya. Oke, lanjut. Setelah membuka data perusahaan, kita lihat di materinya. Untuk materinya di sini dia langsung ke saldo awal ya teman-teman ya. Jadi untuk di materi ini biasanya masih step by step. Kita cek dulu sebelum masukkan saldo awal. Untuk di bagian daftar akunnya, apakah sudah sesuai semua atau sudah ada semua nama-nama akunnya. Oke, kita cek di zahirnya. Caranya klik data-data. Lalu di bagian data rekening. Nah, di sini teman-teman silakan tampilannya sebelum teman-teman melakukan edit ataupun menghapus akun ya, tampilannya biasakan di switch mode dulu. Nah, di sebelah kiri bawah itu kan ada tanda plus, ada pensil ya. Nah, paling kanan itu switch mode. Silakan teman-teman klik switch mode dulu. Nah, baru nanti tampilannya akan berubah. Jadi teman-teman kalau mau ada edit atau menghapus akun, jangan pakai tampilan yang ini ya, karena sering terjadi error gitu ya. Nah, jadi kita switch mode dulu. Di tampilan ini baru teman-teman lakukan pengeditan atau penghapusan akun. Kalau mau edit atau menghapus akun, gampang ya. Teman-teman tinggal klik kanan, edit atau hapus ya. Pilih nama akunnya, lalu pilih edit atau hapus. Nah, di sini nama-nama akunnya sudah sesuai semua dengan yang ada di soal. Ada kas kecil, kas, bank, piutang usaha ya. Itu sudah ada semua. Namun untuk yang peralatan kita cek dulu apakah ada. Kita search saja peralatan di search di pojok kanan atas ya. Nah, kalau untuk peralatan atau untuk aset biasanya itu ada tiga akun ya teman-teman ya. Tiga akun yang saling berkaitan yaitu akun asetnya, hartanya, lalu akun di hartanya itu juga ada akun akumulasi penyusutannya dan akun bebannya. Jadi ada tiga akun yang berkaitan di akun asetnya. Nah, kalau teman-teman edit salah satu, berarti yang lainnya juga harus disesuaikan. Di sini nama akunnya kan peralatan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal rename saja. Cara rename-nya berarti tinggal edit ya. Klik kanan edit. Kata-kata mesinnya dihilangkan saja. Seperti ini. Yang diganti itu di kolom nama ya teman-teman ya. Hapus jadi peralatan rekam. Sama mesin juga di bagian akumulasi juga dihilangkan. Rekam lagi dan di beban juga. Jadi hanya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan peralatan. Nah, sudah. Terus kita cek lagi. Di sini ada PPh tiga dibayar di muka. PPh tiga sudah ada di Zahir, jadi teman-teman tinggal gunakan saja. PPN keluaran, PPN masukan sudah ada. Oke, kalau sudah sesuai semua, baru kita input saldo awalnya. Nah, untuk saldo awal, itu teman-teman bisa klik setting, saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Nah, silakan klik setting, saldo awal, lalu saldo awal akun. Oke, nah tampilannya seperti ini. Cara pengisiannya teman-teman tinggal mengisikan saja nominalnya tanpa menggunakan titik atau komanya ya. Kecuali kalau memang ada desimal ya teman-teman pakai desimalnya. Tapi ini kan bulat semua ya nominalnya ya. Oke, penulisannya seperti ini. Misalnya kas kecil 8.750.000 kosong kosong kosong. Jadi nggak usah pakai titik koma lagi. Lalu untuk ke bawahnya teman-teman bisa tekan tab yang di atas caps lock ya atau pakai tanda panah yang di sebelah kanan keyboardnya. Nah, bisa atas bawah seperti ini. Oh, ini kelebihannya 8750. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut lagi kasnya 10 juta, banknya 62.500. Nah, jadi kalau ada akun yang tidak ada saldonya, teman-teman lewati aja. Kosongkan saja atau nolkan aja ya. Cari yang ada saldonya saja. 38.300.
Oke, silakan teman-teman isi ya sampai dengan laba ditahan. Nah, itu sudah berurutan biasanya teman-teman ya. Jadi teman-teman di tampilan ini jangan di scroll seperti ini ya, di tap-tap aja atau pakai tanda panah yang di keyboard aja. Jadi biar nggak kelewat apa urutan akunnya. Karena biasanya sudah berurutan. Lalu untuk mengisikan nilai akumulasi penyusutan, itu teman-teman harus menggunakan tanda min di depan nilainya. Contoh misalnya akumulasi penyusutan peralatan 581 berarti min 581.250. Akumulasi kendaraan min 2.250.000. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di akun laba ditahan, nah ini pastikan dulu nih teman-teman ya. eh Apa informasi di sebelah kiri bawah ya. Nilai sebesar 0 rupiah akan dialokasikan pada akun sementara. Jadi nilainya harus nol ya teman-teman ya. Kalau belum nol berarti ada yang belum balance. Saya contohkan misalnya seperti ini. Masih ada nilainya. Nah, nilai sebesar ini kalau teman-teman simpan atau rekam itu akan menjadi nilai di historical balancing. Ya, jadi teman-teman harus cek dulu nilainya apakah sudah nol atau belum. Kalau belum nol, jangan direkam dulu. Cek lagi mana yang kelewat akunnya atau yang belum diisi nilainya. Seperti itu. Kalaupun teman-teman tidak sengaja kerekam atau terlanjur direkam, berarti teman-teman edit lagi saldo awal akunnya. Nanti historical balancing-nya dinolkan saja. Historical balancing-nya dinolkan, selisihnya akan muncul lagi, nanti ditaruh di akun yang mana. Seperti itu aja ya. Nah, ini kan harusnya nilainya si laba ditahan. Nah, sudah nol seperti ini baru kita rekam. Rekam selesai untuk penginputan saldo awalnya. Bisa mengecek saldo awal yang kita input di mana? Nah, teman-teman bisa buka laporan. Cek laporan, laporan keuangan, lalu neraca standar. Double klik aja. Nah, di neraca standar filter aja Januari karena kan belum ada transaksi, jadi belum tercampur saldo awalnya. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ini adalah saldo awal yang sudah teman-teman masukkan tadi. Nah, ini contoh tampilan laporannya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kita close dulu. Nah, di saldo awal tadi itu kan ada nilai piutang sekian juta ya dan nilai utang sekian juta. Itu ada rinciannya dari siapa saja di bawahnya, teman-teman. Nah, ini rinciannya nih. Dari Sinar Abadi, dari Bapak Jimmy sekian-sekian ya. Atau utangnya dari Indojaya sama Bapak Ali sekian. Nah, kita harus masukkan juga rinciannya di saldo awal piutang dan utang. Tapi sebelum input saldo awal piutang dan utang, teman-teman tambahkan dulu nih nama perusahaannya. Nama-nama perusahaannya di bagian data nama alamat. Di data-data, lalu ke data nama alamat. Oke, data-data, data nama alamat. Tampilannya di switch mode saja seperti biasa. Nah, di sini silakan teman-teman klik tambah. Klik tambah. Oke, tipsnya adalah kalau dia piutang berarti kan berhubungan dengan penjualan. Penjualan berarti berhubungan dengan pelanggan. Nah, pelanggan adalah customer. Jadi kalau teman-teman ingin membuat nama di bagian piutang, pilihnya adalah customer. Vendor itu untuk di bagian pembelian nanti hubungannya dengan utang. Nah, jadi sudah disiapkan masing-masing tipenya ya.
Kalau teman-teman salah pilih tipe, nanti nama yang teman-teman buat tidak akan muncul di menu utang piutangnya. Misalnya harusnya dia customer, tapi teman-teman pilih vendor, berarti dia nggak akan muncul di daftar piutang usaha atau di penjualan. Begitu juga sebaliknya, kalau harusnya dia vendor, tapi teman-teman pilih customer, berarti dia tidak akan muncul di bagian pembelian atau daftar utang. Ataupun teman-teman salah pilih tipe employee atau others, itu apalagi ya, tidak akan muncul di penjualan dan pembelian ataupun di daftar piutang dan utang. Seperti itu. Jadi disesuaikan customer itu untuk di bagian penjualan atau daftar piutang, vendor itu untuk di bagian pembelian atau daftar utang. Oke ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Di sini sudah ada ID-nya C01, berarti kita ikuti aja ID dari soalnya. Kita ganti ID-nya C-001. Nama perusahaannya di sini PT Sinar Abadi. Seperti ini saja penulisannya. Kalau ada yang lain-lain, informasi lain bisa teman-teman lengkapi seperti kontak person, jabatan, dan lain sebagainya ya. Kalau ada alamat, teman-teman bisa isi di bagian alamat dan catatan yang di atas. Nah, ini ya. Tinggal isi aja alamatnya di sana. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik rekam. Setelah klik rekam, nanti klik iya karena NPWP dan NIK-nya belum diisi. Kita lanjut saja. Nah, baru satu, tambah lagi untuk customer yang kedua. Si Bapak Jimmy ya. Nah, masih customer ya tipenya ya. Rekam lagi, tambah lagi sampai dengan teman-teman membuat nama vendor ya. Kalau ada karyawan ya teman-teman buat nama karyawan. Nah, tapi selain rekam, teman-teman juga bisa eh, langsung klik baru di sebelah kiri bawah. Langsung klik baru. Kalau teman-teman klik baru, formnya akan kosong. Nah, jadi form yang sudah diisi akan kosong, teman-teman tinggal isi kembali. Nah, tadi kan customernya sudah diinput semua ya, cuma ada dua ya. Nah, kita lanjut ke vendor berarti. Nah, jadi tipenya ganti ke vendor. ID-nya ketik lagi V001, vendor pertama itu PT Indojaya. PT Indojaya. Baru lagi lanjut vendor kedua si Bapak Ali. Selesai. Nah, kalau udah sampai di vendor terakhir, teman-teman tinggal klik rekam saja. Rekam, lalu klik iya lagi. Nah, sudah muncul nama-namanya. Kalau di sini ada nama-nama yang belum muncul, yang tapi teman-teman sudah input, teman-teman bisa klik update di sebelah kanan atas. Klik update ya. Jadi update itu bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate daftar nama-nama atau daftar transaksi ya. Di menu transaksi juga ada, di penjualan pembelian itu ada tombol update. Di setiap menu itu ada tombol update, jadi bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate daftarnya. Kalau misalnya sudah ada di input tapi belum muncul seperti itu ya. Oke, untuk nama-namanya sudah siap, kita bisa setting lagi saldo awal. Kita mulai dari saldo awal piutang dulu. Klik saldo awal piutang. Di sini teman-teman tinggal klik baru. Nah, untuk nama pelanggannya tadi kan sudah kita buat sebelumnya. Di sini tinggal teman-teman klik kotak kecilnya. Nah, pilih nama pelanggan yang pertama. Sebetulnya teman-teman bisa langsung buat nama pelanggannya juga di form ini ya, di tampilan ini bisa langsung klik baru. Nah, jadi tadi saya arahkan ke data-data biar teman-teman paham dulu fungsi data-data data itu sebagai apa ya. Nah, jadi kalau sudah dibuat di data-data, di sini tinggal dipilih. Kalau misalnya di sini masih kosong, teman-teman juga bisa langsung klik baru ya. Nah, kita langsung pilih PT Sinar Abadi. Tanggalnya disesuaikan di sini tanggal 30 Desember. Nah, kalau di saya tanggalnya ini sudah saya setting, jadi kelihatan mungkin di teman-teman nanti tanggalnya ada di bagian belakang ya, jadi nggak kelihatan. Kita lanjut isi invoice-nya. Yang penting teman-teman pilih tanggalnya ya, di klik kotak kecilnya, pilih tanggalnya dengan benar. Terus nilai piutangnya itu 22.600. Nah, ini nomor invoice-nya teman-teman isi manual, nomor sales order kan tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian nilai piutangnya berapa? Silakan diisi.
Nah, selesai, rekam. Termin ini term pembayaran ya teman-teman ya. Seperti 2/10/30. Kalau tidak ada ya kita kosongkan saja. Rekam, baru satu invoice. Lanjut ke invoice yang kedua atas nama Bapak Jimmy. Klik kotaknya, pilih Bapak Jimmy, setting tanggalnya, nomor invoice, nilainya 15.700.000. Rekam. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman ya. Kalau ada banyak berarti ya teman-teman baru lagi rekam lagi, terus baru lagi ya input satu per satu seperti itu ya. Sebetulnya di saldo awal ini ada fitur impor, tapi nanti kita bahas di lain kesempatan ya teman-teman ya. Yang penting kita tahu dulu atau paham dulu alur manualnya seperti itu. Nanti kalau alur manualnya sudah paham, baru kita bahas yang impornya. Oke, kita tutup ya. Tutup. Setting lagi saldo awal lagi, kemudian saldo awal utang. Saldo awal utang, cara inputnya sama. Klik baru, pilih nama vendornya. Di sini atas nama PT Indojaya. Kemudian tanggalnya itu 5 November. 5 November. Nomor invoice-nya, invoice strip 01. Nilainya 12.900.000. Terus terminnya, di sana ada termin ya. Jadi cara pengisian terminnya kan di sini 2/10 N/30. Artinya kalau dia ada pembayaran dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat diskon 2%. Nah, jadi hari diskonnya selama 10 hari, jatuh tempo 30 hari, diskonnya teman-teman isi 2%. Nah, seperti ini. Ini template-nya 10/32. Kalau terminnya 2/10 N/30 ya. Rekam. Baru lagi, pilih nama vendornya, tanggal berapa, disesuaikan, 9.800.000. Terminnya jangan lupa 10/32. Oke, seperti itu teman-teman untuk pengisian saldo awal utang dan piutang. Kalau sudah selesai, kita tutup. Lalu untuk saldo awal persediaan belum kita bahas ya, karena pada kesempatan ini kita bahasnya baru di bidang usaha jasa saja. Jadi belum ada saldo barangnya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, karena belum ada saldo barang, kita bisa lanjutkan ke bagian daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, di sini ada mobil sedan yang sudah kita beli dari tahun lalu. Nah, terus peralatan. Nah, di sini teman-teman harus bisa juga mengetahui nilai penyusutan yang sudah berjalan dari tahun 2023. Nah, ini hanya sekedar refresh saja ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham. Untuk perhitungannya, di sini teman-teman menggunakan metode garis lurus ya di soalnya ya. Kita hitung manual dulu, baru nanti kita masukkan di zahirnya untuk menyesuaikan atau mencocokkan nilainya apakah benar atau salah ya. Di sini nilai perolehannya 6 juta, metodenya garis lurus ya. Nah, garis lurus berarti nilai perolehan dikurang dengan nilai residu, nanti hasilnya itu dibagi dengan umur ekonomis. Ya, dibagi umur ekonomis atau masa manfaat ya. Nah, jadi 60 juta, 60 juta dikurang 15 juta sama dengan 45 juta dibagi 8, 10 tahun ya, 10 tahun. Maka penyusutan per tahun sebanyak 4.500.000. 4,5 juta per tahun.
Kalau ini dibagi 12, 4,5 juta 500 dibagi 12. Teman-teman bisa hitung. 375.000 per bulan. Salah nggak ya teman-teman ya? Coba kita cek. Ya, benar ya. 375 per bulan. Nah, di situ kan dia apa namanya? Belinya tanggal 5. Nah, mobil sedan. Belinya tanggal 5 Juli 2023. Nah, karena periode awal kita mulai dari Januari 2024, periode awal Januari 2024. Berarti penyusutan yang sudah berjalan itu terhitung dari bulan Juli sampai dengan Desember, 31 Desember 2023. Penyusutan berjalan dari Juli sampai Desember 2023. 2023. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira berapa bulan teman-teman ya? Nanti tinggal dikalikan dengan penyusutan per bulannya yang 375. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. Berarti 375 dikali 6 bulan. Maka penyusutan yang sudah berjalan sebesar 2.250. 2.250.000. Kita cek kali 6. Ya benar ya. Oke, begitu ya teman-teman ya untuk mobil sedan. Lanjut lagi untuk mobil, sorry, peralatan. Peralatan itu kita beli tanggal 2 Januari ya 2023. 2 Januari 2023 masukkan rumusnya kalau peralatan ini 4 tahun umur ekonomisnya berarti 2.575 dikurang dengan nilai residunya 250.000 sama dengan 2.200 2.575 dikurang 250.000. 2.325. 2.325 ini dibagi 4 tahun. Sama dengan dibagi 4 tahun. 581 sama dengan 581.250.000 per tahun. Dibagi 12. 48.437,5. Ini per bulan. Nah, penyusutan yang sudah berjalan dari Januari sampai Desember. Berarti sudah 12 bulan ya teman-teman ya.
maka nilainya adalah 581. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita tinggal masukkan saja di zahirnya, nanti nilainya kita cocokkan dengan perhitungan manualnya, apakah ada kesalahan, nilainya di zahirnya seperti itu ya. Jadi memang di sini kita menggunakan sistem ya teman-teman ya. Sistem itu kan sudah otomatis menghitung nilai-nilai yang sudah kita masukkan. Tapi teman-teman juga harus bisa menghitung manualnya untuk memastikan nilai yang dimasukkan di sistem itu sesuai seperti itu ya. Oke, kita coba masukkan desainnya untuk input data aset tetap. Kita ke data-data, lalu data harta tetap di pojok kanan bawah. Silakan di switch mode tampilannya, lalu teman-teman tambah. Nah, untuk pengisiannya seperti ini saja. Isi di kolom yang di sebelah kiri saja, mobil sedan. Mobil sedan, kemudian kelompoknya. Nah, di sini kan kelompoknya ada nih kendaraan roda 4 ya. Kelompoknya sudah disiapkan. Jadi teman-teman tinggal pilih atau tinggal gunakan saja kelompoknya. Kalaupun ada umur atau metode yang belum sesuai, teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya di sini kendaraan roda 4 8 tahun. Sedangkan di soalnya kan mintanya 10 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa edit. Edit, ganti jadi 10 tahun. Nah, untuk metodenya sudah sesuai ya garis lurus ya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, tinggal disesuaikan saja kalau diperlukan ya. Oke, rekam. Pilih kelompoknya kendaraan roda 4, klik OK. Lalu tanggal beli disesuaikan. Caranya ini kan di bulan Januari 2025 ya. Kita mundurin aja ke Juli 2024. Tahunnya tanggalnya 5 Juli ya, tanggal 5 Juli 2024. Nah, 2024-nya teman-teman ganti aja jadi 2023. Nah, gitu ya. Jadi mundurkan atau majukan ke bulan terdekat ya, baru nanti tahunnya tinggal diketik aja. Atau teman-teman kalau mau ketik semua juga bisa. Yang penting lihat dulu formatnya. Kalau di saya kan di sini formatnya tanggal bulan tahun. Nah, cek lagi teman-teman. Teman-teman format tanggalnya bulan dulu atau tahun dulu, jangan sampai terbalik ya. Bisa diketik atau pakai cara aman seperti yang saya tadi lakukan. Pilih tanggal atau bulan terdekat, nanti tahunnya tinggal diganti. Lalu nilainya tinggal dimasukkan untuk mobil sedan tadi 60 juta ya perolehannya. Lalu nilai residunya 15 juta. Umur ekonomi 10 tahun. Selesai seperti ini saja, kita rekam. Oke, dia akan ada notifikasi seperti ini, kita klik oke saja. Terus lakukan penghitungan otomatis, kita klik iya. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini nilainya kita cek. Nilai perolehannya 60 juta, tadi dikurang nilai residu ya, terus dibagi umur ekonomi sama dengan 2.250.000 per tahun. Sorry, per tahun. Hmm, Ini bukan per tahun ya. 2.250 ini per 6 bulan tadi ya. Karena per tahunnya 4.500.000. Oke, nah ini untuk beban per bulannya 375. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan perhitungan manual tadi ya. Oke, sudah sama ya teman-teman ya. Akumulasi penyusutannya 2.250.000 dan beban per bulannya 375. Nah, seperti itu. Kita masukkan satu lagi untuk yang peralatan. Oke, kalau untuk peralatan teman-teman bisa pilih mesin dan peralatan kelompoknya. Umur ekonomisnya sudah sesuai.
Klik OK, tanggalnya tadi Januari 2023 kan. Nah, belinya tanggal 2. Pilih tanggal 2 karena sekarang di Januari 2025, teman-teman bisa pilih tanggal 2. Oke, tahunnya tinggal diganti jadi 2023. Harga beli di sini 2575. Nilai residunya 250.000. Oke, selesai. Rekam. Oke, lalu klik iya. Nah, sudah sesuai semua perhitungannya dengan yang kita hitung manual tadi ya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, di sini kalau teman-teman ada kendala, misalnya nilainya masih nol ya, nilainya masih nol akun bebannya atau akumulasi penyusutannya, itu teman-teman edit saja, klik kanan edit, dicek lagi tahun belinya. Tahun belinya atau tanggal belinya udah sesuai belum? Biasanya itu masalahnya hanya ada di tanggal beli kalau misalnya penyusutannya masih nol. Nah, cara revisinya, teman-teman klik dulu revisi di pojok kanan atas. Klik revisi, baru nanti tanggalannya bisa dipilih. Kalau nggak direvisi, dia nggak akan bisa diklik tanggalannya. Nah, ini contoh saya udah klik berkali-kali ya. Klik revisi dulu, baru bisa dipilih tanggalannya. Seperti itu. Nah, setelah disesuaikan tanggalannya, kalau ada tombol hitung, teman-teman klik hitung. Kalau tidak ada, bisa langsung rekam aja. Gitu ya. Kemudian untuk yang paling fatal, teman-teman salah setting periode akuntansi. Nah, di awal video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kalau ada kesalahan periode akuntansi itu kita harus ngapain ya. Nah, jadi kalau salah periode akuntansi kita ya ulang lagi dari awal, nggak bisa diedit periode akuntansinya. Seperti itu ya. Nah, itu paling fatal. Jadi teman-teman harus input lagi semua dari awal lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal input transaksi ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk pembahasannya kita sampai di sini dulu. Nanti saya buatkan video selanjutnya ya untuk pembahasan di bagian transaksi perusahaan si Rudy Travel atau jasa ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.